Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan meroleplaykan asuhan keperawatan keluarga usia pertengahan dengan masalah hipertensi dan penanganannya kepada Nyonya B. Adapun saya Vanessa Tapiani sebagai perawat 1. Saya Zuratul Solihah sebagai perawat 2. Saya Alfiansyah sebagai pasien pria. Saya Oliva Tani sebagai fasilitator. Saya Marinda Ramadanti sebagai fasilitator. Saya Isliami Aulianisa sebagai Nyonya B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu masih ingat sama kita? Masih Neng? Boleh disebutin nama kita siapa? Ini teh Mbak Jum ya? Iya, Ini Mbak Fani. Ya. Ini siapa Pak? Bapak lupa kayak Baul ya? Iya, Oh, Pak. Iya Baul. Sama Mbak Melinda. Iya, betul. Nah, Bapak, Ibu masih ingat kita kemarin mau ada apa hari ini? Ada penyuluhan ya Pak? Penyuluhan ya. Tentang apa? Tentang darah tinggi, Bu. Oh iya, tentang darah tinggi. Iya, tentang hipertensi ya. Iya. Sekarang kita mulai aja. Waktunya 30 menit. Terus untuk tempatnya mau di mana? Sini aja udah kumpul. Sini. Oh ya udah di sini aja. Tujuannya itu kita mengadakan Penkes ini atau pendidikan kesehatan ini supaya Bapak dan Ibu menjadi tahu apa itu hipertensi dan tahu bagaimana penanganannya. Iya. Dan bisa melakukannya secara mandiri di rumah ya. Iya Neng. Nah, sebelumnya tadi udah ditensi ya sama Mbak Jung? Iya. Udah tadi Iya. udah disensi. Oh, hasilnya berapa? 150 kalau nggak salah ya Neng. Harga 100 ya tadi. Oh iya. Oh iya. Nah, kalau udah ditensi berarti jadi tahu. Terus Ibu apa yang dirasa hari ini? Sekarang teh ngerasa sakit Neng sebelah sini. Apa pundaknya? Di sininya Oh, terus iya. kayak punyamu muter-muter gitu. Gitu. Matanya masih ada kunang-kunang. Masih berkunang-kunang ya. Masih. Ya udah, coba nanti kita belajar dulu apakah itu normal pada penderita hipertensi. Nah, sebelumnya kita mau tanya apa sih yang Ibu dan Bapak tahu tentang hipertensi? Darah tinggi apa ya? Darah tinggi. Puyeng hipertensi itu kan. Puyeng ya, tahunya darah tinggi ya. Iya. Ya. Boleh saya jelasin ya apa itu hipertensi. Nah, di sini ada pengertian dari hipertensi, yaitu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik, yaitu 140 mg air raksa atau lebih, dan tekanan darah diastolik 90 atau lebih. Udah paham dari kata-kata ini? Itu sistolik diastolik itu apa, Bu? Kalau sistolik itu tekanan darah biasanya nih, kalau di tensi tadi berapa? Iya, 150/100. Nah, kalau diastolik itu angka yang pertama. Oh yang tinggi ya? Ya, yang di atas. Sistolik. Ya, terus untuk diastolik itu yang bawahnya. Ibu tadi pernah 100 ya? 100, ya. Nah, 100. Pada penderita hipertensi itu biasanya 140 atau lebih, atau sistoliknya itu 90 atau lebih. Ibu tadi 100, berarti udah lebih ya. Diastoliknya, terus sistoliknya juga 140 udah lebih. Tuh, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Ya, selanjutnya ya. Nih, di sini ada derajat hipertensi atau kategori yang mana sih hipertensi seseorang itu. Di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Pertama itu normal. Sistolik itu tadi yang mana? Yang atas atau bawah? Yang atas. Ya, betul. Nah, pada orang normal, sistoliknya itu kurang dari 120 atau 120 itu normal. Terus, diastoliknya itu 80 atau kurang dari 80 itu normal. Terus, pada prahipertensi 120 sampai 139 itu normal. Prahipertensi diastoliknya pada prahipertensi 80 sampai 89. Nah, untuk hipertensi stadium 1 140 sampai 159. Diastoliknya 90 sampai 99. Terus hipertensi stadium 2 lebih dari 160 dan diastoliknya itu lebih dari 100. Nah, dari ini kira-kira Ibu tadi 150/100 masuk ke kategori yang mana? Stadium 1 ya Neng? Iya, betul. Betul sekali, Bu. Soalnya Ibu berada di sistoliknya 150 dan diastoliknya mendekati 99 itu 100 ya. Iya. Ya, Ibu berarti masuk stadium 1. Nah, kita lanjut. Setelah itu, ada gejala hipertensi yang selanjutnya. Biasanya gejala yang Ibu alami itu apa aja sih? Pusing Neng. Pusing. Terus mata berkunang-kunang gitu. Terus nyeri Neng sebelah sini. Oke, terus ada lagi? Aduh apalagi Kak, saya lupa. Mau jatuh. Kadang suka mau jatuh tuh kalau lagi bikin
kue di rumah. Terus sampai jatuh gak? Hampir sih belum jatuh untungnya. Oh gitu. Biasanya kalau lagi pusing gitu sama kunang-kunang. Iya, kayak muter-muter aja kepalanya tuh. Oh gitu. Ya udah sekarang kita lihat ya, apakah benar itu gejala yang timbul pada hipertensi seperti itu. Nah, di sini ada gejala yang pertama, sakit kepala. Apa Ibu merasakan? Kadang Ya. sakit, Terus jantung berdebar. kadang suka debar-debar gitu sih. Oh gitu ya. Terus sulit bernafas, mudah lelah, penglihatan kabur nih. Tadi Ibu bilang ya, berarti benar. Terus wajah memerah, hidung berdarah, mimisan mungkin ya di sini maksudnya. Nah, gejala yang ke-8 itu ada buang air kecil di malam hari. Ibu ada sering? Enggak juga sih. Enggak ada. Oke, terus yang ke-9 ada telinga berdering atau bengong gitu. Hah? Enggak juga nih. Enggak. Terus suka. Nah, yang ke-10 itu suka merasa berputar atau vertigo, kepalanya putar gitu, ada Ibu? Enggak. Terus rasa berat di tengkuk. Iya di sini ya. Ya. Terus susah tidur. Enggak. Nah, terus lebih cepat marah. Nah iya, ibu sudah marah ya. Oh gitu Pak. Karena bapak sih udah ngasih duit ibu jajan Tuh, buat Pak. belanja. Gimana sih pak? Itu bukan faktor dari hipertensi berarti. Bapaknya nih neng suka begitu. Ya dimaklumin aja ya Pak, tuh dimengerti Pak ngerti maksudnya. ya pak? Mm-mm. Terus yang ke selanjutnya itu ada mata berkunang-kunang dan pusing. Iya kadang tuh sering neng. Kayak gitu ya. Kunang puyeng. Tapi sekarang lagi? Kadang sih neng. Oh enggak. Kadang ada kadang enggak Iya. gitu. Oke. Berarti ada ya gejala-gejala yang ibu alami di poin-poin ini? Iya ada neng. Oke. Selanjutnya penyebabnya hipertensi yang ibu tahu apa? Atau bapak tahu? Penyebabnya Apa? Coba. kok ibu teh suka banget sama makan garam neng. Garam, asin. ikan asin. Nah enak banget neng. Oh, ikan asin ya bu. Iya sih emang enak ikan asin mah. Terus penyebab yang lain yang ibu tahu? Oh ini neng orang tua ibu tuh katanya hipertensi. Tapi masih ada. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh ya udah ada penyebab dan faktor risiko. Yang pertama itu ada usia atau umur. Semakin tua seseorang maka semakin berisiko mengenai terkena hipertensi ya. Gitu. Terus selanjutnya jenis kelamin nih. Kenapa sih jenis kelamin mempengaruhi? Karena pada pria itu lebih beresiko pada usia muda. Nah, untuk wanita, sedangkan wanita itu lebih beresikonya ketika sudah tua. Tuh, pak hati-hati juga pak. Tua. Iya sama-sama tua kita pak. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada riwayat keluarga. Tadi Bu bilang Ada keluarga. Iya. Apa sih orang tua? hipertensi. Bisa jadi itu juga menjadi faktor penyebabnya. Nah, terus ada kegemukan atau obesitas. Ibu ngerasanya berat badan Ibu udah ideal atau belum? Belum. Kayaknya mah belum neng. Ibu tuh pengen kurus. Itu ya udah nanti kita coba atasi masalah ibu yang itu ya. Nanti kita sama-sama diskusikan ya. Terus selanjutnya merokok juga menjadi penyebab hipertensi. Terus kurangnya aktivitas fisik, ibu harus rajin olahraga di sini. Terus diet tinggi lemak, terus makannya banyak yang mengandung lemak gitu kayak nasi padang, terus goreng-gorengan, iya. Terus konsumsi garam berlebih. Nah di sini garam juga tadi termasuk ikan asin Bu. Ikan asin itu kadar natriumnya itu atau kandungan yang dalam garamnya itu tinggi. Jadi sebagai faktor pemicu hipertensi juga. Terus ada konsumsi alkohol, terus dan psikososial dan stres seperti itu. Jadi yang penyebab ibu terkena hipertensi menurut ibu yang mana aja? Ada banyak tuh. Apa tadi yang mana tuh Bu? Yang konsumsi garam ya berlebih. Terus kegemukan. Ya, Terus juga umur. Terus riwayat keluarga juga tuh. ya, iya betul sekali ya Bu. Kita lanjut aja ya. Terus di sini ada komplikasi dari hipertensi. Menurut ibu komplikasi hipertensi itu apa aja? Nggak tahu apa ya pak ya? Nggak tahu ya. Paling cuma puyeng doang ya. Iya namanya puyeng aja kayaknya kalau puyeng. Aduh hipertensi nih. Nah, di sini ada komplikasinya. Kenapa sih makanya hipertensi itu berbahaya? Karena bisa menyebabkan stroke. Ibu tahu kan stroke ya Pak? Tahu. Yang yang bibirnya minyon itu ya? Nah iya. Terus yang kedua ada penyakit jantung. Terus yang ketiga ada penyakit ginjal seperti gagal ginjal. Terus ada gangguan pada otak seperti itu. Serem juga ya nih ya? Iya, Bu, makanya kita harus mengontrol tekanan darah Oh, iya, supaya hipertensinya terkontrol. Ya, lanjut ya. Di sini ada penanganan hipertensi. Penanganan hipertensi yang pertama itu ada dengan relaksasi nafas dalam. Sebenarnya fungsinya di sini itu untuk menurunkan nyeri kepala pada ibu dan nyeri tengkuk. Di sini ibu sering ngeluh pusing ya sama nyeri tengkuk kan. Nah, teknik relaksasi ini berguna untuk menurunkan nyerinya Bu. Caranya itu melakukan nafas dalam dengan bernafas lambat, terus menurunkan
menarik nafas secara dalam terus dihembuskan. Seperti itu nanti dipraktekkan ya oleh Mbak Jun. Oh, Ya. saya tahunya cuma nafas saja. Iya. Nah, itu juga ada fungsinya Bu, kalau kita sambil fokus terus tarik nafas, itu bisa ngurangin bisa nyeri ya. ya, walaupun sedikit itu. Udah bapak minum Kak? Enggak, Pak. Oh nggak usah, yaudah. Nah, kalau sih teknik relaksasi ini bisa dipakai karena tidak ribet dan tidak membutuhkan alat apa-apa, bisa dilakukan sewaktu-waktu gitu. Sudah jelas Ibu dari ini Pak? Nah, terapi yang kedua itu yaitu diet rendah garam. Diet rendah garam ini dibagi menjadi 3, ada diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Nah, pada diet rendah garam 1 itu diperuntukkan untuk hipertensi berat dengan sistol. Sistol itu angka yang mana? Yang atas. Ya, dengan sistol lebih dari 180 dan diastolnya itu lebih dari 110. Ibu sudah termasuk diet rendah garam 1? Belum ya, karena tidak sesuai ya sistol diastolnya. Nah, terus diet rendah garam 2 ini diperuntukkan untuk hipertensi sedang dengan sistol 160 sampai 179 dan diastol 100 sampai 110 mg. Yang mana? Apa Ibu yang ini juga? Belum itu mah. Bukan ya? Coba kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini diet rendah garam yang diberikan pada penderita hipertensi ringan dengan sistol 140 sampai 160 mg air raksa dan diastolnya 90 sampai 99 air raksa. Nah, ini yang Nah, ini tadi kan 150 ya? Iya, betul sekali ya. Berarti Ibu masuknya ke diet rendah garam 3 karena Ibu masih menderita hipertensi ringan. Berarti belum bahaya ya? Bahaya Bu, sebenarnya. Jadi kita harus tetap mengontrol walaupun masih hipertensi ringan. takut berat nanti, Bu. Iya. Oh, iya. Nanti kalau misalnya hipertensi berat Ibu udah makan garamnya cuma dikit. Nah, kalau sekarang diet rendah garam 3 itu hanya bisa mengkonsumsi 1000 sampai 1200 mg natrium. Natrium ini kandungan pada garam. Jadi bukan garamnya 1200 mg, bukan garamnya ya Bu, tapi kandungannya. Nah, kandungan segini tuh ada dalam berapa garam sih? Ada dalam 1 sendok garam atau 4 gram. Ya. Nanti kita sama-sama hitung garamnya ya. Terus di sini makanan yang diberikan pada penderita hipertensi ringan. Terus untuk mempertinggi cita rasa dapat digunakan gula, cuka, bawang merah, bawang putih. Nah, jadi 1 sendok ini Ibu bisa untuk sehari ya. Ibu bisa masak 3 kali nih. Ibu masak 3 kali, nanti Ibu bisa bagi-bagi menjadi 3 kali masakan dalam 1 sendok gitu Bu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Din ya. Nah, udah selesai ya Mbak. Gimana kalau kita langsung prakteknya ya? Kita praktekin teknik relaksasi mau Kak Bu? Ya, boleh. Kita mulai ya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara relaksasi nafas dalamnya bersama dengan rekan saya. Pertama saya contohkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi teknik relaksasi nafas dalam itu mungkin teman saya bisa Dipraktekkan ya, praktekkan. Iya, jadi pertama itu kita hirup udaranya melalui hidung. Kita hitung 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut perlahan, seperti orang bersiul gitu Bu. Nah, ini dilakukan selama 3 kali gitu. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Ya, sambil ibunya fokus gitu. Rasakan bagian yang nyeri sambil di apa barang boleh. Itu untuk teknik relaksasi nafas dalam. Mungkin lebih jelasnya boleh buka masker Bu, Pak. Mungkin kita praktekkan Maksudnya dulu. saya dulu, saya dulu ya. Iya. Ya. Jadi yang tadi ya pertama, hirup udara melalui hidung, tahan dan hitung 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut perlahan dengan mulut seperti bersiul gitu. Dilakukannya 3 kali Bu. Sampai nyerinya bisa hilang. Langsung aja dipraktekkan gimana cara teknik relaksasi nafas dalam ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah hirup udara sampai mentok, sampai nggak bisa menarik nafas lagi, lalu buang melalui mulut perlahan sampai udaranya itu habis gitu ya, seperti itu bisa dilakukan selama 3 kali atau nyerinya sampai hilang. Udah jelas ya. Pak Ibu? Jelas. Ya, boleh kita lakuin bareng ya? Dilakukan bareng-bareng aja ya Bu ya. Oh iya. Sambil pakai masker ya saya. Masker lagi. Ya. Jadi kita hirup udaranya. Yang ngelakuin aku aja ya, kamu kasih abang. Oke. Jadi kita bareng-bareng ya ibu-ibu bapak-bapak. Jadi 1, 2, 3 kita hirup udara sampai mentok, lalu hembuskan melalui mulut perlahan sampai udaranya tuh di paru-paru habis. Ya, boleh diulangi lagi sambil relax, lalu hembuskan lagi. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Gimana Ibu merasa enakan? Enakan sus. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, nanti boleh dilakukan sering-sering ya Bu, kalau misalnya lagi sakit gitu ya. Sedang merasakan nyeri ya Bu ya? Bisa langsung dipraktekin ya? Iya. Oh iya iya. Terus selanjutnya yang diet rendah garam ya? Iya, selanjutnya ini yang diet rendah garam ya. Seperti yang tadi dijelasin, diet rendah garam Ibu yang ketiga ya Bu ya. Iya. Yang ketiga tadi yang sistolnya itu 140 sampai 160 karena Ibu di 150 ya Bu ya. Dan diastolnya itu tadi 100 gitu. Jadi pas banget di diet rendah garam ketiga. Gitu. Nah, untuk diet rendah garamnya itu kita langsung praktekin aja untuk seberapa sih sendoknya gitu atau berapa gramnya itu ukuran gramnya. Ibu punya timbangan tuh ya Bu ya? Oh iya ada, kebetulan saya punya. Timbangan kue gitu ya Bu? Boleh minta tolong Ibu diambil? Oh boleh ya, saya ambil dulu ya Sus. Iya. Nah, di sini saya juga bersama teman-teman udah menyiapkan garam ya Bu ya. Garam dapur biasa. Garam dapur biasa Iya, yang iya. bisa digunakan untuk memasak. Gitu. Ya ini tadi saya punya timbangan, tadi Nengnya minta kan? Iya, Iya benar. nih. Saya pinjam ya Bu ya. Iya boleh. Nah ini sangat mempermudah nih kalau ibunya ada timbangan. Iya. Berapa tadi? Berapa gram? 4 gram. Ya 4 gram ya untuk 1 hari, ingat Bu. Untuk 1 hari. Atau 1 sendok ini digunakan untuk 1 hari. Jadi ketika memasak, misalkan masak itu 3 kali, ya kan? Itu dibagi 3 gitu garamnya. Sendok ini apa sendok teh ya? Boleh berapa aja sih Bu? Sebenarnya nanti Ibu lihat aja seberapa banyaknya ya. Heeh. Atau enggak nanti kalau Ibu bingung ya Ibu ambil timbangan aja terus timbang 4 gram garamnya. Oh iya. Gitu. Bapak diingetin ibunya supaya jangan banyak-banyak makan garamnya ya. Bapak, dia mah kadang suka malah enak-enak aja. Ngajakin makan ikan asin. Iya Neng, suka banget sih bapaknya. Gitu. Ini sebenarnya nanti kita belajar juga ya ikan asin itu kandungannya berapa sih natriumnya ya garamnya. Ya. Kita akan biasa saja. Ah, Jadi langsung kita ukur aja 1 sendoknya untuk 4 gram. coba kita kira-kira dulu. Kita kira-kira Nah, berapa tuh? 10. 10 kebanyakan Kak. Mbak. Kita kurangin lagi, Bu. Sampai hanya 4 gram ya, Bu. Kurang. Iya, pas banget. Nah, jadi kurang lebih segini. Garam yang boleh Ibu konsumsi Dikit dalam juga ya Neng ya? dimasukin ke sendok. Konsumsi dalam sehari. Oh Ya. segitu ya kurang lebih ya? Iya. Satu hari. Segini. Misalnya satu dipikirin ke sendok nih, jadi segimana ya? Sendok teh full ya? Iya, kayaknya kalau di sendok teh itu ini full deh. Susah mbaknya. Oh sekitar segitu kali ya Nah, Neng ya? sekitar segini ya Bu ya, nanti dikira-kira sama Ibu. Jadi nggak boleh banyak-banyak Bu, ingat. Bila Ibu masak tempe, bisa segini garamnya dalam sekali. Terus siang masak sayur asem segini. Terus sisanya masak nanti malam gitu. Jadi dibagi 3 Bu. Bukan dalam 1 kali masak segini, bukan ya Bu? Itu kebanyakan nanti lebih. Nah, Ibu udah ngerti? Ngerti. Nah, coba Ibu timbang sendiri. Cepat ya Bu. Oh boleh. Ya. Tadi tuh 4 gram ya Neng ya? Iya. Coba ya kita kira-kira. Nah coba sini. Mana? Ibu biasa ngitung buat kue ya Bu? Iya biasanya buat kue timbangan kayak gini. Nah, oh kebanyakan ya? kebanyakan. Oh. Iya, Mas. Berarti kurang lebih segini lah ya Neng ya? Iya. Kalau Ibu bingung banyaknya, nanti Ibu ambil aja timbangannya. Iya Bisa iya. digunakan. Iya iya iya. Ngerti. Ya. Pak, berapa Pak? 4. 4 gram. Iya, 4 gram. Ya. Betul sekali, udah sekarang kita rapihin. Nah Pak, Ibu, kita udah selesai tadi belajar bersama, diskusi bersama, terus sama praktekin yang tadi ya. Terus Bapak sama Ibu ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Ada nih saya mau nanya nih ya. Terkait yang tadi tuh, saya kan suka banget sama ikan asin. Oh ya. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak nanti makan ikan asin? Oke, kita tampung dulu. Bapak ada yang ditanyain lagi? Enggak. Enggak. Ya udah langsung jawab aja ya. Kira-kira boleh nggak nih Kak makan ikan asin? Boleh, cuma mungkin dibatasin kali. Nah, coba kita lihat lagi yang tadi. Ibu biasa beli ikan asin seberapa? Paling ya seon udah banyak sih. Seon itu untuk berapa kali makan? Kalau biasanya berapa? Kali. Sekali. Bahkan kita suka banget Neng. Oh, sekali. Nah, dalam 1 on, Ibu biasa beli 1 on nih. Itu udah ada 200 mg natrium atau kandungan garamnya. 200 maksud saya, 200 mg natrium dalam 1 on ikan itu. Nah, jadi Ada Ibu juga ya 1200. iya, kalau misalnya Ibu makan 1 on itu, Ibu berarti harus ngurangin garam lagi yang ini, yang 1 sendok tadi. Ya, jadi solusinya itu boleh aja makan ikan asin, tapi harus dikurangi porsinya. Gak boleh banyak-banyak ya berarti ya? Misalnya biasanya dibikin jadi apa? 1 itu digoreng untuk Ibu doang sendiri. Nah, ini dibagi 3 gitu. Terus konsumsi garam Ibu juga tetap harus dikurangin sedikit karena garam yang seharusnya full nih 1 sendok udah kepenuhin sama Si ikan asin ya? betul. Berarti gak boleh banyak-banyak juga Iya. Bapaknya juga jangan ngajak makan ikan asin. Bapak minta sayur asam sama ikan asin mulu. Neng gimana dong? Ditahan ya, jangan makan ikan asin mulu Bu, soalnya supaya tekanan darahnya juga stabil. Oh gitu ya Neng ya? Iya. Ada lagi
lagi yang mau tanya? Udah sih, nanya itu aja. Udah jelas? Udah cukup. Ya ada lagi yang mau didiskusikan atau apa? Di sini udah paham tadi jelasinnya. Ya udah, kalau udah berarti kita ulangin lagi ya. Tadi yang udah dipelajarin apa aja supaya lebih nyantol di kepala. Apa itu hipertensi menurut Bapak dan Ibu? Coba. Katanya tadi sistol ya Pak ya? Ya sistol yang mana? Yang atas. Nah, terus Diastol berapa? Biasanya bawah. Ya, kalau sistol itu berapa? 140. Terus diastol? 100. Iya. Itu Di atas 100 kan? Oh, 90. lebih. Sama aja 100. 100 juga ada termasuk. Nah, terus derajat hipertensi tadi pembagiannya ada berapa Pak Bu? Ada 4 Ada 4 nih, yakin. Apa aja? normal. Apa sih tadi Pak? Hipertensi. Terus hipertensi yang pertama, Ya. yang kedua. Iya, betul banget. Kalau Ibu masuk ke yang? Tadi tuh yang stadium 1 Satu. kayaknya. Betul, betul sekali ya. Lanjut, ini ada apa? Gejala. Gejalanya apa aja? Coba boleh disebutin. Sakit ini, Cukup. pusing. Satu. Terus? Terus berkunang-kunang. Ya. Pusing. Pusing. Berdebar-debar nih. Iya. Ini marah-marah. Iya, Bapak betul. juga sih. Terus? Terus begadang. Susah ya. tidur. Oh, ya, itu. Terus? Ya, terus apa yang tadi mimisan ya? Iya, benar. mimisan. Terus telinganya tadi berapa? Berdenging. Berdenging. Nah. Berdenging. Ada lagi yang ingat? Apa lagi, Pak? Udah kayaknya. Iya, Ya. Itu udah banyak. Ini lengkapnya ya, Pak Ibu. iya. Ya, terus selanjutnya ada penyebabnya. Penyebabnya apa boleh Ibu sebutin? Tadi teh ada Bapak. umur, Iya. terus riwayat dari keluarga, Ya. terus ada obesitas tuh. Ya. Nih ibunya mulu nih yang jawab, bapaknya apa enggak, Pak? Pak, gimana sih Pak? Bingung, Jangan Bapak. ngomong. Kompak belum, Pak? Terus apa lagi teh? Garam. Konsumsi garam. Iya. Garam, terus apa lagi tadi ya? Minum-minum apa tuh? Alkohol. Iya. Merokok juga tuh. Tuh, Pak, merokok nggak, Bapak? Enggak. Enggak. Terus banyak neng. Ya. Stres juga ya tadi ya. Iya, betul. Nah, komplikasinya tadi apa aja? Ada penyakit jantung. Iya. Ginjal. Stroke. Stroke. Wah, serem dah ya. Oh, serem banget ya Pak ya. Penyakit gangguan otak juga. Ya, betul. Nah, tadi kita praktekin apa? Tarik nafas dalam. Ya, sama ngitung garam. ya dia rendah garam 3. Hmm. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi Bapak sama Ibu udah berhasil, udah bisa nyebutin lagi ya yang kita sudah pelajari. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, jadi tekanan darah hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah pada seseorang di mana sistol atau angka paling atasnya itu lebih dari 140 dan diastolnya itu lebih dari 90 sampai 100. Terus penyebabnya itu ada salah satunya usia, terus genetik, terus apalagi garam, konsumsi garam, terus alkohol, stres, merokok ya. Seperti itu. Terus ada juga gejalanya yang ibu alami itu ada sakit kepala, pusing, terus jantung berdebar, vertigo, terus mimisan, terus mata berkunang-kunang, pandangan kabur, telinga berdenging gitu. Terus selanjutnya juga komplikasinya itu ada stroke, terus gangguan pada jantung, terus gangguan ginjal dan gangguan pada otak. Terus selanjutnya itu ada penanganannya yang sudah kita lakukan tadi, ada terapi relaksasi nafas dalam dan terapi diet rendah garam yang dilakukan di rendah garam 3. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi hipertensi dengan senam hipertensi dan terapi konsumsi timun, ya Bu. Terus juga ada membahas tentang bagaimana sih cara modifikasi lingkungan yang baik, terus bagaimana cara mengakses pelayanan kesehatan supaya bisa maksimal gitu berfungsinya untuk kita yang sakit hipertensi gitu. Ya Bapak Ibu, bagaimana mau untuk pertemuan selanjutnya membahas itu? Mau ya Pak ya? Mau. Ya boleh. Kalau Bapak mau dan Ibu mau, nanti kita diatur maunya kapan? Boleh. Gimana Pak? Besok aja ya? Besok ada di rumah ya Pak Bu? Insya Allah ada. Ya besok kita kesini lagi, mungkin siangan ya Bu? Oh boleh. Siang, terus tempatnya di mana? Di sini aja ya? Di sini aja. Ya udah di sini, berarti besok. Terus udah ya Bu, ada lagi yang masih bingung Bapak Ibu? Sudah cukup. Udah cukup. Kakak-kakaknya ada yang mau disampaikan Mbak? Sudah cukup. Ya, sekian ya Pak Bu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diskusi kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada leaflet nih. Jadi rangkuman dari yang kita tadi baca supaya Bapak Ibu bisa baca lagi biar gak lupa. Jadi baca-baca ya Bu Pak. Makasih ya Nek. Kalau sekian, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.